Kita masuk pada pengerjaan transaksi. Untuk transaksi yang pertama adalah pembelian secara kredit. Pada transaksi ini perusahaan akan langsung membuat faktur pembelian. Pada modul Purchase kita klik Enter Purchase, kemudian muncul Purchase Item, kita klik Bill, kita klik tombol layout, pilih item. Isikan nama pelanggan dengan mengklik supplier lalu pilih PT Prima Kencana, kemudian tuliskan tanggal transaksi. Pada kolom bill, ketik quantity barang, tekan tab kolom receive akan terisi. Tekan tab kosongkan back order karena tidak ada tunggakan pesanan, tekan tab 2 kali, pilih nama barang yang dibeli. Di sini kita membeli proyektor. Kemudian kita kosongkan kolom diskon, kemudian tab kembali. Pada kolom tag pastikan terisi PPN. Kita tab, kita isikan yang kedua yaitu mesin tik listrik. Kita lakukan hal yang sama. Kemudian tekan CTRL-R untuk menampilkan jurnal transaksi. Setelah semua di-input, klik record. Kemudian kita cancel. Transaksi yang kedua yaitu pengeluaran kas. Kita klik modul banking, kemudian spend money, isikan pay from account dengan kode akun kas di tangan. Kemudian kita isikan tanggal transaksi sesuai dengan transaksi tersebut. Lalu untuk ACC kita isikan dengan kode akun biaya air dengan harga sebesar 75.000. Untuk tax kita isikan NT. Selanjutnya untuk memo kita isikan tagihan air. Lalu kita klik amount, lalu enter untuk menunjukkan keseimbangan akun debit dan kredit sehingga pada out of balance menunjukkan 0. Lalu klik record. Transaksi ketiga adalah pembelian secara tunai. Pada klik modul Purchase, kita klik Enter Purchase, kemudian pilih status pembelian bill, klik tombol panah layout lalu pilih item, isikan nama pelanggan dengan mengklik supplier lalu pilih PT Sumber Ayu, kemudian tuliskan tanggal transaksi. Pada kolom bill, ketik quantity barang, kemudian tekan tab kolom receive otomatis akan terisi. Tekan tab kosongkan back order karena tidak ada tunggakan pesanan. Tekan tab 2 kali, pilih nama barang yang dibeli. Tekan tab pada price, masukkan harga beli sesuai dengan data. Pada kolom diskon, masukkan diskon sebesar 10%. Karena pembelian dilakukan secara tunai, pada kolom Pay Today, masukkan total pembelian seperti pada baris total amount, lalu tekan tab. Tekan CTRL-R untuk menampilkan jurnal transaksi. Setelah semua di-input, kemudian kita klik record. Transaksi keempat yaitu penjualan kredit. Pada modul sales, klik enter sales, pilih status penjualan invoice,
klik tombol panah light lalu pilih item, klik tombol customer lalu pilih CV Visitama. Pada kolom shift, ketik quantity, tekan tab, kosongkan kolom backorder, lalu tekan tab 2 kali, isikan daftar barang yang dijual. Klik Ctrl R untuk menampilkan jurnal transaksi. Setelah selesai, klik record. Transaksi kelima adalah penerimaan kas. Kita klik modul banking, receive money, kemudian isikan deposit to account dengan nama akun kas di tangan, lalu isikan tanggal sesuai dengan tanggal transaksi, isikan memo dengan keterangan jasa cetak buku, lalu kita isi ACC sesuai dengan data transaksi. Kemudian kita klik amount, lalu enter untuk menunjukkan keseimbangan akun debit dan kredit sehingga pada out of balance menunjukkan angka 0, kemudian tekan Ctrl R untuk menampilkan jurnal transaksi, lalu klik record. Transaksi ke-6 yaitu penerimaan kas, klik modul banking, receive money, kemudian isikan deposit to account dengan nama akun kas di bank atau akun kas di tangan, kemudian isikan tanggal sesuai dengan tanggal transaksi, lalu isikan memo dengan penerimaan servis komputer dan penjualan paket komputer A. Kemudian kita isikan ACC sesuai dengan data transaksi. Transaksi pendapatan jasa. Kemudian yang kedua yaitu transaksi penjualan. Dengan tag menggunakan NT bukan PPN. Kemudian kita klik amount sehingga out of balance menjadi 0, kemudian Ctrl R untuk menampilkan jurnal transaksi. Setelah semua diinput, klik record. Transaksi ke-7 penjualan tunai, klik modul sales, enter sales, kemudian klik invoice, isikan nama pelanggan dengan mengklik customer PT Multimedia. Kemudian isikan tanggal transaksi, pada kolom shift ketik kuantiti penjualan, tab 2 kali, pilih nama barang yang dijual. Pada kolom harga isikan harga jual barang dan diskon isikan 5%. Lakukan hal yang sama untuk ketiga barang yang lainnya.
Kemudian pada baris paid today masukkan total uang yang harus dibayar sesuai dengan jumlah pada total amount. Kemudian tekan tab. Hasilnya baris balance due akan bernilai 0, yang artinya tidak ada saldo piutang untuk customer ini. Klik Ctrl R untuk menampilkan jurnal transaksi. Setelah semua diinput, kita klik record. Transaksi ke-8, pengeluaran kas. Kita klik modul banking, spend money, kemudian pay from account dengan kode akun kas di tangan. Isikan tanggal sesuai dengan tanggal transaksi. Isikan ACC dengan kode akun, biaya telepon dan listrik. Dengan harga sebesar 150.000. Kemudian isikan tag dengan NT, klik amount lalu enter, sehingga pada out of balance menunjukkan 0. Ctrl R lalu record. Transaksi 9, pembayaran hutang. Klik modul pure cash, klik pay bills, pay from account, akun kas di tangan. Isikan supplier dengan klik PT Prima Kencana. Isikan tanggal sesuai tanggal transaksi. Kemudian klik isikan amount sesuai dengan jumlah utang pada tanggal 2 Januari. Kemudian kita klik pure cash, maka akan muncul transaksi PT Prima Kencana. Dalam transaksi ini karena hanya akan membayar transaksi pembelian kredit, maka tab pada date. Setelah kolom out of balance menjadi 0, kita record. Transaksi 10 yaitu penerimaan piutang. Klik modul sales, klik receive payment, deposit to account, kas di tangan. Kemudian klik customer CV Indivis. Isikan tanggal sesuai tanggal transaksi. Isikan amount sesuai dengan jumlah pada total due. Klik pada amount applied, lalu tab, maka out of balance akan menjadi 0. Kemudian kita record. Transaksi 11, pengeluaran kas. Klik modul banking, spend money, kemudian pay from account dengan kode akun kas di tangan, lalu isikan tanggal dengan tanggal transaksi. Isikan memo dengan keterangan membeli perlengkapan kantor di toko prospek. Kemudian isikan ACC dengan kode akun perlengkapan kantor dengan total harga 300.000. Isikan tag dengan NT. Lalu klik amount, lalu enter, sehingga out of balance menjadi 0. Kemudian kita record. Transaksi 12, pembelian kredit. Klik modul pure cash, enter pure cash, kemudian item, klik bill, klik tombol layar, pilih item, kemudian nama pelanggan, pilih PT Prima Kencana. Kemudian isikan tanggal transaksi. Pada kolom bill, ketik quantity barang, tekan tab, kolom receive otomatis akan terisi. Kemudian tekan tab,
Kosongkan back order karena tidak ada tunggakan pesanan, tekan tab 2 kali, pilih nama barang yang dibeli, kosongkan kolom diskon dan job, tab kembali, pada kolom tag pastikan terisi BBN, kemudian pada kolom pay today isikan 10 juta, kemudian kita record. Transaksi 13 penjualan kredit, modul sales, enter sales, kemudian invoice, kita pilih customer CV Karisma, pada kolom ship ketik quantity, tekan tab, kosongkan kolom back order lalu tekan tab 2 kali, isikan daftar yang akan dijual. Jika terdapat biaya angkut masukkan pada kolom break. Jika ada uang muka penjualan, masukkan pada kolom pay today. Setelah selesai kita record. Transaksi 14 return pembelian, kita klik modul purchase, enter purchase, kemudian use item, kita kembalikan pada PT Prima Kencana, kemudian isikan tanggal transaksi. Caranya sama seperti terjadi transaksi pembelian, bedanya pada kolom bill kita isikan negatif. Kita kembalikan satu buah proyektor kepada PT Prima Kencana. Pada kolom bill kita isikan negatif 1, nama barangnya proyektor dengan harga 1.150.000. Kemudian yang kedua kita kembalikan sebesar buah mesin tik. Setelah selesai kita klik record. Kemudian kita klik purchase register, pilih return and debit, kemudian kita klik apply to purchase, isikan tanggal dengan tanggal transaksi, kemudian klik record. Transaksi 15 return penjualan, klik modul sales, enter sales, lalu use item. Caranya sama dengan ketika terjadi transaksi penjualan, bedanya pada kolom ship kita tuliskan minus. Setelah selesai kita record. Kemudian kita klik sales register, lalu pilih return and credits, isikan tanggal dengan tanggal transaksi, lalu record.
transaksi 16 pembayaran hutang, klik modul Pure Cash, kemudian klik Pay Bills. Pada Pay from Account kita isikan dengan akun kas di tangan, nama supplier PT Prima Kencana, isikan tanggal sesuai tanggal transaksi, kemudian isikan amount dengan jumlah utang pada tanggal 25 Januari. Kemudian kita klik kolom amount applied, kemudian hingga kolom out of balance menjadi 0, lalu kita record. Transaksi 17 penerimaan piutang, klik modul sales, receive payment, kemudian deposit to account dengan kas di tangan, klik customer CV Karisma, kemudian isikan tanggal transaksi, isikan amount received sesuai dengan jumlah pada total due, selanjutnya kita klik amount applied sehingga out of balance menjadi 0, kemudian kita record. Transaksi yang terakhir yaitu pengeluaran kas, klik modul banking, spend money, kemudian pay from account, isikan kas di tangan, lalu isikan tanggal sesuai tanggal transaksi, kemudian isikan memo dengan keterangan membayar gaji karyawan, lalu kita isikan ACC dengan kode akun biaya gaji dan upah dengan harga sebesar 8 juta, isikan tag dengan NT, klik amount lalu enter hingga out of balance menjadi 0, kemudian kita klik record. Selanjutnya kita input jurnal penyesuaian, kita klik account, kemudian record journal entry, kita isikan tanggal, lalu pada memo kita isikan jurnal penyesuaian, lalu ACC kita isikan dengan akun biaya perlengkapan kantor sebesar 700.000 pada kolom debit, selanjutnya kita isikan dengan akun perlengkapan kantor sebesar 700.000 pada kolom kredit. Transaksi yang kedua yaitu akun biaya gaji dan upah sebesar 5 juta pada kolom debit. Lalu akun hutang gaji sebesar 5 juta pada kolom kredit. Setelah itu kita record, kita lanjut ke transaksi yang ketiga. ACC kita isikan dengan akun biaya penyusutan peralatan kantor sebesar 500.000 pada kolom debit, kemudian akun akumulasi penyusutan peralatan kantor 500.000 pada kolom kredit,
akun biaya penyusutan kendaraan atau beban penyusutan kendaraan sebesar 1 juta pada kolom debit. Lalu akumulasi penyusutan kendaraan 1 juta di kolom kredit. Akun beban penyusutan gedung sebesar 1.500.000 di kolom debit, dan akumulasi penyusutan gedung 1.500.000 di kolom kredit. Selesai, kita record. Selanjutnya akun biaya sewa sebesar 2.400.000 di kolom debit. Dan kolom sewa dibayar di muka sebesar 2.400.000 di kolom kredit. Selesai, kita record. Reconcile account. Pada comment center, pilih modul banking, klik reconcile account. Pada bank statement date, ketik tanggal 31 Januari, lalu tekan tab. Klik tombol bank entry hingga tampil jendela bank and deposit adjustment. Pada bagian service charge, kolom amount ketik 50.000, lalu ketik tanda panah. Pada expense account, lalu pilih akun biaya administrasi bank. Selanjutnya pada bagian interest earned, kolom amount ketik 200.000, klik tanda panah income account, lalu pilih akun pendapatan jasa giro. Kita klik record untuk menyimpan transaksi. Kembali pada jendela reconcile account. Perhatikan pada baris transaksi biaya itu tercentang. Kita hilangkan centangnya. Kemudian jika baris out of balance sudah bernilai 0, kita klik tombol reconcile. Kita telah selesai mengerjakan transaksi, kemudian kita bisa melihat laporan keuangan. Caranya, kita pilih report, kemudian pilih index to report, kita pilih akun. Kita bisa memilih akan membuka laporan keuangan apa. Pertama, kita akan membuka laporan laba rugi atau income statement profit and loss. Di sini kita pilih profit and loss. Kita klik. Kemudian kita customize, kita atur tanggal atau periodenya. Kemudian kita klik display. Akan muncul hasil laporan laba ruginya. Oke, kemudian selesai. Selanjutnya kita buka akun neraca. Pada standar balance sheet kita customize. Oke, kita display, sudah muncul. Selanjutnya kita buka laporan arus kas. Kita pilih banking, kemudian statement of cash flow. Kita customize, isikan periodenya. Lalu kita display, sudah muncul. Selanjutnya yang terakhir kita buka laporan neraca saldo atau trial balance.
Kita pilih akun, trial balance, customize, isikan periode, lalu display, dan kita telah selesai Sekian video tutorial Mayop dari saya. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.